93 pegawai KPK disinyalir melakukan pungli. Ada 6,1 miliar yang mereka dapatkan. Salah satu mereka ada yang sampai 504 juta. Bagaimana menurut kalian, apakah ini oknum atau ini sesuatu yang akan mengancam keberadaan KPK? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Para calon presiden seharusnya membahas ini secara serius karena lembaga yang kita banggakan, Komisi Pemberantasan Korupsi, gak tahunya dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Coba bayangkan 93 orang terdeteksi melakukan pungli. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan seperti apa solusinya. Pertama kita baca di Detik, Dewas, nilai pungli rutan KPK 6,1 miliar. Ada yang dapat 504 juta, mungkin ada yang lebih rendah, tetapi bahwa pungli tetap pungli. Kemudian di Jawa Pos, 93 pegawai KPK yang diduga pungli di sidang 17 Januari. Oh, ini serius. Kalau mereka disidang, kalau bersalah, ya sangat mungkin untuk diberhentikan. Kemudian di FIFA, Mahfud MD desak 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli rutan ditangkap. Wah, ini kalau ini adalah Menko Polhukam, tangkap mereka yang kalian pilih yang mana, kita pilih yang Detik dan kemudian nanti kita sambungkan dengan yang lain. Dewan Pengawas KPK, nilai pungli rutan KPK 6,1 miliar, ada yang dapat 504 juta. Sepertinya sudah tidak ada lembaga yang bisa dipercaya, karena lembaga KPK yang sementara ini dipercaya, katanya juga penuh pungli. Jakarta, Dewan Pengawas KPK menjelaskan perkembangan kasus pungli muatan liar di rutan KPK. Dewas menyatakan besaran nilai pungli mencapai 6,1 miliar. Sekitaran 6,148 miliar itu total yang di Dewan Pengawas. Kata anggota Dewas KPK Alberto Hu di gedung ACAC KPK Jakarta Selatan pada Senin. Albertina mengatakan Dewas KPK telah menerima 169 orang terkait kasus pungli rutan. Sebanyak 27 orang diantaranya pihak eksternal yang merupakan mantan tahanan KPK. Oh, ada juga mantan tahanan juga melakukan pungli. Dari 169 orang tersebut, ada 32 orang yang terdiri dari mantan staf rutan, mantan kabak pengamanan, dan inspektur. Total 137 orang yang pernah bekerja di rutan KPK telah diperiksa Dewas. Wah, ini bekerja serius ini. Dari 130 orang yang telah bertugas urutan itu, 93 cukup alasan kami bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik, ujar Albertina. Kemudian satu orang sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 16 Agustus 2023. Lalu satu orang lagi bukan insan komisi yang bersangkutan kebetulan berstatus outsourcing, jadi tidak bisa kami kenakan etik. Albertina mengatakan pihaknya telah mengumpulkan 65 bukti, dokumen hingga penyetoran uang dari 93 pegawai KPK yang akan menjalani sidang etik. Mayoritas pelanggar akan dikenai pasal penyalahgunaan wewenang. Oke, jadi etik penyalahgunaan wewenang. 9 orang yang akan kami sidangkan sudah akan dikenakan pasal penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi pasal 4 ayat 2 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021. Dewas KPK juga mengungkap nominal penerimaan uang pungli dari para terduga pelaku. Albertina mengatakan ada pegawai KPK yang menerima pungli terbesar dengan nilai hampir setengah miliar rupiah. Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit menerima 1 juta dan paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu paling banyak, pungkas Albertina.
Betina. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Bagaimana kalian? Apakah ini memang perlu diberhentikan semuanya 93 orang karena sekian orang sudah aman, dan atau perlu ada sebuah policy bagaimana KPK tegas di dalam dan keluar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun ada yang 1 juta, ada 504 juta, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 93 orang dinyatakan dalam Albertino, kata Albertino, itu adalah sudah pasti mereka adalah melakukan kesalahan etik, sehingga akan disidangkan pada 17 Januari lalu. Dan ini pasti mencengangkan bagi kita semua. Adapun 44 tidak cukup alasan, jadi ada memang yang mereka tidak beralasan, maksudnya hanya diduga sementara. Sehingga kalau menurut saya 93 orang itu ya diberhentikan. Hanya satu kata, diberhentikan. Ini adalah lembaga anti korupsi, anti risuah, yang sementara ini memproses orang-orang menyalahi aturan keuangan negara, dan mereka oleh 93 orang ini dimintai. Itu kan kurang ajar ya. Mereka sudah jatuh tertimpa tangga Tuhan. Jadi kalau menurut saya, bahasanya 93 orang itu tidak ada lain kecuali diberhentikan. Meskipun memang baru 17 Januari akan melaksanakan sidang etik. Kemudian yang kedua, adapun mereka yang masih bersih, menurut saya kalau ada peluang mereka nakal, ya diberhentikan. Tetapi kalau tidak, ya mereka dilanjutkan karena mereka minimal sudah teruji. Akan lebih baik merekrut pegawai KPK yang betul-betul zero, maksudnya mulai dari nol dan kemudian dibimbing dengan benar. Tidak mudah mengelola pegawai itu kalau misalkan ada benih-benih lama tidak dihilangkan. Nol itu bisa berjalan baik, maksudnya nol itu bisa mulai dengan baik kalau tidak ada contoh-contoh yang jelek. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap tema debat Pilpres nantinya? Karena kemarin kan sempat ramai. Karena tema hukum sudah dibicarakan pertama. Wah, apakah akan masih menjadi tema? Menurut saya, meskipun bukan secara khusus, ini tetap menjadi sebuah bagian dari perbincangan nanti. Meskipun nanti pasti akan perdebatan. Ini kok evaluasi yang tidak substantif. Oh, ini substantif. Pasti perdebatan itu akan membincangkan seperti itu. Meskipun sekali lagi temanya. Tapi ketika dihubungkan dengan tema-tema kehidupan lain, KPK, pungli, itu tidak hanya hukum saja ya. Tapi bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, bagaimana pengelolaan negara, bagaimana pengelolaan bla bla bla, itu masih nyambung semuanya. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik 3 capres nanti, apakah dalam tema atau tidak, ya diperbincangkan dengan konsep visi misi yang telah disampaikan. Evaluasi itu boleh, tidak dilarang, tetapi juga harus ada semacam counter yang jelas. Tidak cukup hanya membicarakan tanpa ada solusi. Maksudnya visi misi program, ya semua calon, 3 pasangan calon presiden itu kan sudah menampilkan visi misi program. Nah, memang tidak perlu untuk membacakan ulang. Karena kalau membacakan ulang, untuk apa kalau kemudian kalau sudah ditempelkan di berbagai media kemudian dibacakan ulang? Akan lebih baik kalau 1-2 menit langsung fokus kepada tema dihubungkan dengan visi misi program tersebut. Sehingga ini menjadi program bagi siapapun presiden nanti untuk memperbaiki pemberantasan korupsi, termasuk orang-orang yang bekerja di sana. Pecinta masa depan.
tegakkan kebenaran lawan keadilan. Kita semua pasti merasa kecolongan. Ada 93 orang yang tidak beres sebagai pegawai KPK tadi. Dan kalau dibiarkan membahayakan. Hanya satu kata, mereka diberhentikan dan mencari yang baru, tetapi harus diajarkan yang benar. Yang lama bagi mereka yang masih baik bisa dilanjutkan. Hanya akan lebih bagus lagi kalau 5 komisioner KPK, ketua sama wakil ketua KPK, itu adalah yang bisa menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Karena pemimpin adalah contoh untuk semuanya. Sehingga saat ini dan ke depan, rekrutmen ke depan, KPK harus ke sana, dan akan lebih baik lagi. KPK itu adalah lembaga yang sangat independen untuk tidak diintervensi oleh siapapun. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share.